Baik saudara, kita sungguh bersyukur pada malam hari ini di dalam anugerah Tuhan kita boleh memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita mengakhirinya. Saudara, tentu kita tahu bahwa semua itu bagian daripada pertolongan daripada Tuhan sehingga kita bisa melewati hari-hari ini saudara. Dan kita juga mengetahui saudara bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik saudara ya. Kalau kita melihat gambar ini saudara, di situ ada gambar perang dan ada gambar bencana. Saudara, di tengah-tengah perang banyak orang bertanya, di mana Allah? Di tengah-tengah bencana yang melanda negeri, orang pada umumnya mulai bertanya, di mana Allah? Allah ada di mana? Saudara, ketika perang dunia pecah, ketika Nazi Hitler melakukan ekspansi geopolitiknya saudara, kita melihat Jerman hari itu adalah mayoritas Kristen saudara. Tetapi yang ditegakkan di situ adalah bagaimana Hitler memiliki satu pengertian bahwa ras Jerman adalah yang terbaik daripada ras yang lain. Saudara, kita melihat bahwa mulai terjadi perang di mana-mana. Banyak orang mulai ragu, masih adakah hari esok? Banyak orang mulai bertanya, masih adakah kehidupan setelah ini? Saudara, ketika negeri dilanda dengan bencana, banyak orang bertanya, masih adakah harapan untuk hari esok? Saudara, semua itu boleh saja bertanya sebagai manusia yang lemah. Saudara, salah satu orang yang bernama C.S. Lewis saudara, dia ini adalah pada awalnya seorang Kristen yang taat saudara. Namun dalam perjalanan hidupnya menjadi seorang ateis, dan dikatakan bahwa seorang ateis yang sangat tegas. Kenapa? Karena selagi masa ia pemuda, masa remaja saudara, ibunya meninggal dunia. Dan setelah ia dewasa, ia ikut perang pada saat perang dunia pertama. Saudara, di situ dia mulai bertanya ketika dia ikut perang dan dia melihat teman-temannya. Ada satu temannya yang sudah cacat total karena baru pulang dari perang saudara. Lalu ia mulai berkata, Allah ada di mana? Kalau Allah itu adalah Allah yang berdaulat mengatur segala sesuatu, kenapa Allah tidak bisa mengatur sehingga tidak terjadi perang saudara? Lalu ia mengambil kesimpulan, Allah tidak ada. Tetapi saudara, puji Tuhan, berjalannya waktu, dibimbing oleh teman-temannya, pada akhirnya ia mengakui bahwa Allah ada. Dia melihat di dalam Alkitab peperangan juga sering terjadi, dan dia melihat bahwa di dalam peperangan itu ada yang namanya kedaulatan Allah. Saudara, siapakah Allah yang kita percaya? Seringkali di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik itu manusia, apa dilakukan manusia saudara? Manusia mencari Allah yang sesuai dengan keinginannya. Nah saudara, kalau kita melihat ya di dalam Yesaya 46 ayatnya yang kelima dikatakan begini saudara. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Nah saudara, di dalam kita orang-orang percaya sebagai orang-orang yang beragama, seringkali kita punya standar tentang siapa Allah. Seringkali kita berkata, saya ingin Allah yang seperti ini. Saya ingin Allah yang memberkati. Tetapi kalau Allah yang menghukum, maka dia bukan Allah. Nah saudara, Tuhan bertanya kepada bangsa Israel, kepada siapa engkau menyamakan aku? Kenapa saudara? Bangsa Israel hari itu mulai hidup di dalam
Mereka tidak lagi mencari Tuhan, mereka tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan, mereka mencari ilah-ilah lain. Maka Tuhan menyerukan melalui Yesaya, kepada siapa engkau menyamakan aku? Nah saudara, siapakah Allah yang kita percaya? Bagaimana Alkitab menunjukkan bahwa Allah yang benar, bahwa ini saudara? Yang pertama kita ketahui bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa. Saudara, ini menjadi pegangan kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kenapa saya tegaskan ini saudara? Karena di dalam konteks Yesaya, orang-orang Israel sudah mulai beralih kepada penyembahan berhala. Mereka tidak lagi mau mencari Tuhan, mereka tidak lagi menginginkan Tuhan yang dimana Tuhan adalah pemimpin mereka. Kalau kita melihat ketika Samuel saudara menjadi seorang pemimpin sekaligus nabi hari itu, mereka menolak Samuel dan mereka berkata, kami ingin seorang raja yang memimpin kami seperti bangsa-bangsa lain. Saudara, Samuel berdoa kepada Tuhan, lalu dia berkata, Tuhan, bangsa ini menolak aku. Lalu Tuhan berkata, Samuel, bukan kamu yang ditolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Saudara, itu dikatakan bahwa Allah menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menyamai dirinya di alam semesta ini. Saudara, kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 46 ayat 1 dan ayatnya kedua, di situ dikatakan saudara, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nego sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut dari atas binatang, di atas hewan, yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan. Dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa Yesaya mencoba menegaskan kepada bangsa Israel bahwa dewa yang ada di Babel hari itu adalah dewa yang sudah dikalahkan, sudah ditundukkan. Saudara, kalau kita mengingat misalnya kasus daripada Nebukadnezar, ketika ia mendirikan sebuah patung yang begitu tinggi dan dia berkata kepada seluruh bangsa-bangsa, engkau harus menyembah daripada patung itu. Saudara, hal-hal yang mengerikan di tengah-tengah Israel, saudara. Meskipun mereka melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan melewatkan mereka dari kejaran-kejaran orang-orang Mesir, saudara. Lalu mereka masih tetap bertanya, Tuhan tidak ada. Pada saat Musa di Gunung Sinai menerima firman, sebagian orang Israel berkata, Musa telah mati. Untuk itu wahai Harun, buatkanlah kepada kami Allah yang bisa kami sembah. Saudara, kenapa demikian? Karena mereka di tanah Mesir sudah biasa melihat secara visual tentang dewa-dewa yang ada di Mesir, saudara. Dan seringkali menjadi kebanggaan mereka ketika mereka berkata, inilah Allah kita, Allah yang bisa dipegang. Nah saudara, bahwa Allah di dalam kekristenan adalah Allah yang berkuasa. Saudara, di dalam Yesaya 44 ayat ke-9, firman Tuhan berkata demikian saudara. Yesaya 44 ayat ke-9. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Saudara, setiap orang, Yesaya berkata kepada Israel bahwa ketika engkau membentuk patung dan engkau menyembah dia, itu adalah suatu kesia-siaan.
Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa patung itu tidak mengetahui apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Tidak bisa membela. Saudara, lain dengan Allah yang kita sembah. Allah yang berkuasa adalah Allah yang dapat mendengar, saudara. Allah adalah Allah yang dapat mendengar setiap keluhan daripada umatnya, serta dapat melakukan apa yang menjadi kerinduan daripada umatnya. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Yesaya mencoba memberikan pengertian kepada orang-orang Israel bahwa Allah kita lain daripada patung, saudara. Allah yang kita sembah berbeda dengan apa yang sedang ada di hadapan kita. Saudara, patung tidak bisa, firman Tuhan berkata tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sama halnya dengan dikatakan Paulus ya di dalam Kisah Para Rasul bahwa Allah tidak diam di dalam kuil buatan tangan manusia. Allah tidak terbatas di sini, saudara. Nah, Yesaya mencoba kepada Israel bahwa meskipun engkau berteriak-teriak kepada patung itu siang dan malam, dia tidak akan pernah mendengarkan apa yang engkau gumulkan. Saudara, hal ini mengingatkan kita, kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, saudara. Ketika mereka berada di dalam Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, "Aku telah mendengarkan seruan daripada umatku." Saudara, kenapa? Karena dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dapat mendengar daripada seruan daripada umatnya. Tetapi saudara, seringkali orang-orang percaya ragu akan hal-hal seperti itu. Ragu bahwa Allah dapat mendengar. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan setiap keluh kesah kita. Lalu saudara, Tuhan berkata sabar. Sabar untuk menunggu. Tapi seringkali kita manusia gak sabaran, saudara. Salah satu contoh janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Tuhan berkata kepada Abraham, "Wahai Abraham, keturunanmu bukan dari Hagar, tetapi dari Sarah. Dari Sarah lah engkau akan melahirkan. Dari Sarah lah keturunanmu akan lahir." Tetapi saudara, meskipun Abraham mendengarkan janji daripada Tuhan, tetapi ketika Sarah berkata kepada Abraham, "Engkau harus menikahi kundiku itu, perempuan hambaku itu untuk mendapatkan anak." Saudara, Abraham tidak sabar dan dia melakukan hal itu. Saudara, seringkali kita tidak sabaran menanti daripada apa yang Tuhan berikan. Allah kita adalah Allah yang mendengar. Para dewa adalah dewa yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa memenuhi apa yang dirindukan umatnya. Saudara, yang selanjutnya bahwa Allah yang berkuasa adalah Allah yang berdaulat. Ya, satu kalimat yang saya baca dari seorang John Calvin, saudara, dia berkata bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh di luar daripada kedaulatan Allah. Ketika ia menekankan tentang kedaulatan Allah di dalam keselamatan, tentang predestinasi, lalu ia berkata, tidak ada satupun daun yang jatuh jika bukan karena kedaulatan Allah ada di sana. Saudara, Allah adalah Allah yang berdaulat. Tidak ada sesuatu hal yang dapat terjadi jika Allah tidak berkehendak untuk terjadi. Saudara, perang boleh terjadi kapan saja. Ya, kita pun negara Indonesia sekarang kita bisa katakan berada di dalam situasi yang aman. Tetapi saudara, ancaman-ancaman ke depan tidak kita pernah tahu. Geopolitik global hari ini tidak menentu, saudara. Perang dagang, perang ekonomi di mana-mana terjadi. Negara-negara superpower melakukan ekspansi ekonomi, saudara, militerisasi di mana-mana, saudara, menjadikan negara-negara kecil itu terhimpit, saudara. Tetapi kita percaya bahwa
Di balik itu ada kedaulatan Allah. Ketika Tuhan mengizinkan umatnya masuk ke dalam pembuangan, saudara, Tuhan tidak pernah tinggal diam dengan mereka. Tetapi saudara, kita tidak pernah bisa mengandalkan yang namanya kekuatan militer. Suatu kali saudara, Israel yang ada di selatan itu mengandalkan yang namanya kekuatan daripada Asyur. Ya. Ketika pemimpin Asyur itu memasuki Yerusalem, saudara, lalu raja daripada yang ada di selatan Yerusalem memperlihatkan kemegahan. Ya, biasanya saudara kalau ada tamu-tamu luar negeri ke Indonesia biasanya memperlihatkan kemegahan negara. Inilah alutsista, inilah yang kami punya. Nah saudara, orang Yahudi saat itu, Israel yang ada di selatan melakukan hal itu. Inilah alat kami. Kami punya bait Allah, barang-barang yang sangat mahal di dalamnya. Tetapi saudara, Tuhan berkata kepada raja, apa yang kau lakukan? Lalu dia berkata, aku memberitahu kepada Raja Sanherib dari Asyur tentang keagungan Yerusalem. Lalu Tuhan berkata, karena kau melakukan demikian, maka aku menyerahkan engkau ke tangan mereka. Nah saudara, Tuhan tidak pernah menginginkan umatnya itu mengandalkan sesuatu hal yang dia punya. Tuhan tidak pernah menginginkan Israel bangga dengan keagungan, dengan kemegahan yang Tuhan berikan. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, karena engkau melakukan demikian, maka aku menyerahkan engkau ke tangan orang-orang Asyur. Kita melihat saudara bagaimana juga Israel dibuang ke Asyur, bagaimana orang Israel Yahudi dibuang ke Babel, saudara. Kenapa? Karena mereka mengandalkan apa yang mereka punya. Saudara, Allah lebih tahu, ya ini kata Agustinus. Allah lebih tahu apa yang baik bagi kita daripada kita sendiri. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang berdaulat dan maha tahu. Saudara, ketika Yesaya menyerukan hal ini kepada orang-orang Israel, Yesaya melayani saudara untuk menubuatkan tentang Israel Yahudi yang akan dibuang ke Asyur maupun yang akan dibuang ke Babel, saudara. Lalu ia menyerukan bahwa engkau akan dibuang karena dosa-dosamu. Engkau akan dibuang karena penyembahan kepada berhalamu. Engkau akan dibuang karena kau meninggalkan Allah. Saudara, Tuhan tahu, ya, meskipun kita berkata hari-hari ini mungkinkah ada Tuhan, masih adakah harapan di hari esok? Tetapi saudara, Allah lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Di dalam Yesaya 46 ayat 4a dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Saudara, Tuhan yang kita percaya di dalam Alkitab adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengingkari yang namanya janjinya, saudara. Allah adalah pribadi yang setia, namun saudara, yang tidak setia adalah manusia. Saudara, seringkali kita sebagai orang percaya tidak bisa setia kepada Tuhan. Seringkali kita nggak bisa setia kepada Tuhan. Tetapi saudara, bukan dalam arti karena ketidaksetiaan kita, maka kita ambil kesimpulan bahwa Allah tidak setia, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa aku adalah Allah yang setia, ya. Di dalam Yesaya dikatakan tadi bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia. Dari engkau mengenal aku dari masih engkau kecil sampai masa tuamu aku tetap dia. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Kesetiaan Allah tidak pernah mempengaruhi kita, saudara. Maksudnya kesetiaan kita tidak pernah mempengaruhi kesetiaan Allah. Ketidaksetiaan kita tidak akan pernah menggugurkan kesetiaan Allah.
Saudara, Tuhan berkata, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong engkau. Lalu apa yang membuat bangsa Israel, bangsa orang-orang Yahudi meninggalkan Tuhan? Saudara, satu keadaan ketika mereka pulang dari Babel, saudara. Sekitar 70 tahun setelah di Babel, lalu mereka pulang, saudara. Mulai terjadi, mereka mulai marah kembali kepada Tuhan. Kenapa? Mereka berkata, Tuhan, kenapa bangsa-bangsa lain lebih makmur daripada kami? Kami ini adalah umat-Mu, kami ini adalah kepunyaanmu, tetapi kenapa kami lebih melarat daripada bangsa-bangsa lain? Saudara, ini adalah faktor ekonomi, saudara. Bukankah seringkali manusia tidak setia ketika faktor ekonomi mulai lemah? Seringkali kita sebagai orang percaya mulai ragu kepada Tuhan ketika usaha mulai macet. Seringkali kita tidak lagi mencari Tuhan ketika ekonomi tidak jelas, saudara. Seringkali kita mulai berkata, Tuhan, aku tidak bisa memberikan persembahan, pemasukan mulai menurun. Saudara, mampukah kita bertahan, tetap setia kepada Tuhan, meskipun keadaan itu semakin rumit dan semakin menyakitkan? Israel telah gagal dalam hal ini, saudara. Ketika Tuhan mengangkat derajat mereka, mereka mengagungkan Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Lalu dalam perjalanan itu, saudara, di tengah-tengah mereka mengalami kemakmuran, menikmati ekonomi yang baik, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saudara, ini serba salah. Dikasih kekayaan, tinggalin Tuhan. Mulai berkata, buat apa Tuhan? Betul, saudara? Orang ketika sudah mulai kaya, Israel ketika mulai kaya raya, mulai mereka berkata satu dengan yang lain, ngapain lagi kita berbicara tentang Tuhan? Bukankah semuanya telah ada? Ketika negeri mereka dikelilingi dengan kedamaian, tidak ada perang, lalu mereka mulai bertanya, buat apa lagi Tuhan? Lalu apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan menghukum mereka, menjatuhkan mereka menjadi orang yang begitu melarat dan miskin di negeri orang. Mulai lagi saudara berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kami adalah umat-Mu, kami telah berubah kasih setia. Tetapi saudara, di tengah-tengah mereka melarat itu, saudara, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Apa itu, saudara? Bahwa Tuhan mengirimkan seorang yang akan membebaskan mereka. Saudara, kesetiaan Allah tidak pernah dipengaruhi oleh ketidaksetiaan umatnya, saudara. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon, saudara, dia berkata bahwa kesetiaan Allah adalah pelindung bagi mereka yang berlindung kepadanya. Dia tidak pernah gagal dalam memenuhi janjinya. Saudara, kesetiaan Allah adalah satu kekuatan perlindungan bagi mereka yang berlindung kepada Allah. Saudara, tetapi kita ketika kita berada di dalam kesetiaan Allah harus hidup di dalam kesabaran. Orang berkata kesabaran tingkat dewa. Berbicara waktu kita dan waktu Tuhan, saudara, itu jauh berbeda. Ketika saya dan saudara berdoa, kita menginginkan saat itu terjadi. Tetapi Tuhan berkata, tunggu. Tetapi ketika Tuhan bilang tunggu, seringkali umatnya mencari jalan sendiri, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Mereka melupakan daripada Tuhan. Saudara, kesetiaan Allah terwujud di dalam janjinya mengenai Mesias. Allah menjanjikan seseorang kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Allah berjanji kepada Abraham bahwa oleh keturunanmu seluruh bangsa diberkati. Berbicara tentang Mesias, saudara.
Kasih setia Tuhan diwujudkan di dalam janjinya kepada Daud. Tuhan berkata, Daud, kerajaanmu tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Saudara, itu berbicara Mesias. Lalu Tuhan berbicara kepada Israel melalui Yesaya, melalui Nabi Mikha, menubuatkan Mesias. Sehingga saudara, janji Allah ini diwujudkan ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Saudara, satu pertanyaan yang sangat sederhana. Ketika saya melayani di Mariri kemarin, saudara, seorang anak muda bertanya begini, Pak, kita melihat Natal pertama, mereka merayakan Natal begitu sederhana. Tidak ada lampu, kelap-kelip gak ada, saudara, gak ada pohon Natal. Lalu dia berkata begini, saudara, bertanya, kira-kira perayaan Natal hari ini yang begitu megah, apakah tidak mempengaruhi bahwa itu adalah melanggar firman Tuhan? Karena Yesus datang dalam kesederhanaan, lalu kita merayakan dalam kemegahan dan kemewahan. Saudara, saya terhenti sejenak. Kalau saya jawab ya salah, nanti yang pihak-pihak dekor komentari, saudara. Pihak dekor berkata, nanti saya sudah setengah mati dekor, kau bilang salah. Kalau saya juga bilang benar, tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus datang di dalam kesederhanaan. Lalu saya berkata begini, saudara, bahwa kita menyambut Kristus bukan dipengaruhi oleh kemegahan yang ditampilkan, tetapi bagaimana kesiapan hati kita menyambut Kristus yang datang dalam kesederhanaan. Jangan sampai dekorasi mempengaruhi kedatangan Kristus. Banyak orang berkata, saya gak bisa menikmati Natal. Kenapa? Pohon Natal kurang tinggi. Saya gak bisa menikmati Natal, lampu-lampunya kurang banyak. Saudara, bukan itu daripada esensi Natal. Bukan itu daripada esensi daripada kelahiran Kristus. Tetapi bagaimana Kristus yang dijanjikan Allah dengan setia lahir dalam dunia dan lahir di dalam hati kita. Saudara, Natal itu telah tiba. Kristus telah tiba. Kristus telah lahir. Sudahkah ia lahir di dalam hatimu? Hanya saudara yang tahu. Yang ketiga, saudara, Allah yang kita percaya adalah Allah yang menyelamatkan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 46 ayat 14, dikatakan begini, saudara. Keselamatan yang daripada aku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keanggunganku kepada Israel. Saudara, Tuhan menjanjikan kepada Israel bahwa keselamatan yang daripada Allah tidak jauh lagi, saudara. Ketika mereka ada di dalam pembuangan, saudara, ayat-ayat ini menjadi penghiburan bagi mereka. Di dalam tradisi bangsa Israel, kitab Yesaya menjadi kitab yang seringkali dibacakan di tengah-tengah ibadah. Kenapa, saudara? Karena di tengah-tengah mereka dibawa kekuasaan militer negara lain, mereka mengharapkan bahwa kapan itu terjadi. Ketika Allah berkata, keselamatan tidak jauh lagi. Saudara, 70 tahun mereka di pembuangan, mereka menantikan Kristus. Dan ayat-ayat ini menjadi penghiburan bagi mereka, menjadi pegangan bagi mereka, bahwa di masa yang akan datang akan ada yang membebaskan. Di masa yang akan mendatang Tuhan menyelamatkan kita. Saudara, Tuhan berkata, aku akan memberikan kelepasan kepada Sion. Saudara, ketika Jenderal Titus pada tahun sekitar 60 memusnahkan Yerusalem, meratakan Yerusalem, orang Israel tersebar di seluruh dunia. Negaranya ada, orangnya tidak ada.
sehingga harus bangsa lain menguasai mereka. Tetapi saudara, coba kita lihat bahwa kasih setia Tuhan, Allah yang menyelamatkan umatnya ribuan tahun, saudara. Orang umat-umatnya tidak pernah menginjakan kaki di daerahnya, tetapi Tuhan kembalikan mereka ke tanah perjanjian. Saudara, meskipun ini masih multitafsir, saudara, tetapi kalau kita membaca kembali kepada kitab suci, bahwa janji Allah itu bersifat kekal kepada umat, bahwa janji Allah itu bersifat kekal kepada Israel yang telah Ia pilih, saudara. Maka tidak ada sesuatu hal yang terjadi hari-hari ini kalau bukan di dalam kedaulatan Allah. Kalau bukan karena janji-janji Allah yang berkata akan tiba waktunya anak-anak Israel yang telah tercerai-berai akan dikumpulkan bagaikan anak ayam berkumpul dengan induknya. Nah saudara, bagaimana kita orang Kristen dalam hal seperti ini? Tuhan tidak pernah, saudara, melupakan apa yang menjadi janjinya bagi kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Di dalam kedaulatannya Allah terus bersama-sama dengan kita, saudara. Saudara yang terkasih, Allah adalah Allah yang menyelamatkan kita. Ya. Firman Tuhan berkata begini, saudara, bahwa keselamatan dan pembebasannya daripada Allah diwujudkan dalam kematian Kristus. Oleh belas kasihan Allah saja manusia dapat dibebaskan daripada dosa. Saudara, ini adalah satu keyakinan kita bahwa Allah yang kita percaya bahwa Allah yang menyelamatkan kita. Saudara, ketika Tuhan menyelamatkan kita, Allah tidak meninggalkan saudara. Tuhan berkata bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, saya katakan hari ini, saudara, Paulus di tengah-tengah masalah yang ia hadapi, dia berapa kali dipenjara, beberapa kali hampir dibunuh, saudara, dan masih berkata Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara, kebaikan itu bukan berbicara soal materi yang kita dapatkan daripada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan pun Tuhan mendatangkan kebaikan. Saudara, kita tidak pernah tahu kenapa kita menderita, kenapa kita sakit. Ya, seringkali kalau kita sakit, nah Tuhan sembuhkan. Saudara, beberapa kali juga saya pelajari kenapa kita harus flu. Ya, kenapa orang harus lemah? Ya, para medis berkata itu artinya tubuhmu butuh istirahat. Saudara, di balik penderitaan, di balik kelemahan, ada satu cara Tuhan bagaimana supaya kita berhenti sejenak, saudara, untuk memperoleh kekuatan yang lebih daripada itu. Saudara, apa gunanya kita berhenti di hari ke-7? Berhenti di hari ke-7 adalah bagaimana kita berhenti kerja dari hari pertama sampai 6 hari kita bekerja siang dan malam. Tetapi hari ke-7 kita beristirahat, kita menghadap hadirat Tuhan, bersyukur, saudara. Pak Stephen Tong berkata dalam bukunya begini, saudara. Suatu kali ada satu survei, saudara, di salah satu negara mereka mensurvei orang yang bekerja 6 hari dan istirahat dari ke-7 dengan mereka yang bekerja 8 hari istirahat dari ke-9. Saudara, di survei itu menunjukkan bahwa mereka yang kerja di hari ke-1 sampai ke-8 sering sakit, lemah, tidak fokus, dan banyak penyakit yang menghampiri mereka. Sementara mereka yang bekerja di hari ke-1 sampai ke-6 ditunjukkan mereka ketika mereka lelah selama 1 minggu istirahat, saudara, mereka pulih. Mereka diberikan kekuatan. Kita menghadap Tuhan di hari ke-7 untuk menyiapkan kita
menjalani hari-hari pertama sampai hari ke-6 berikutnya. Nah, saudara, dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Hari-hari ini saudara mungkin kita berkata, bagaimana di tahun 2025? Masihkah ada harapan di tahun 2025? Kita melihat saudara, ekonomi hari ini saudara tidak menentu, usaha mulai susah. Anak-anak muda mencari pekerjaan mulai susah saudara. Lalu apakah kita berkata, sepertinya Allah tidak ada? Saudara, ini menjadi pegangan kita. Tuhan berkata bahwa aku tetap Dia. Dari masa mudamu sampai engkau tua, aku menggendong engkau. Dan aku tetap Dia. Saudara, Tuhan yang sama yang tahun lalu, beberapa tahun yang lalu kita lewati sampai hari ini, adalah Tuhan yang sama yang akan kita jalani di hari-hari ke depan. Yang terakhir saudara, Allah kita turut bekerja bagi kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita jatuh. Saudara, ini menjadi pegangan kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita jatuh. Sebab Allah menopang kita dari tahun ke tahun. Jika Allah telah memimpin kita dari tahun ini, maka kita percaya bahwa Allah yang sama akan memimpin kita di tahun yang akan mendatang. Saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi kita, Allah yang setia, Allah yang menyelamatkan kita, dan Allah yang tidak membiarkan kita jatuh. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan saja.